saya let it flow saja, ikut mengalir saja. Yang penting kita melaksanakan tugas itu, ya kata senior saya dulu harus all out. Saya diminta tolong bupati untuk menyelesaikan perselisihan antara saya Pangdam 13 Merdeka mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast dan sore ini saya bersama tamu spesial Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayor Jenderal TNI R. Legowo WR Jatmika, dan sudah hadir bersama saya, dan kali ini juga tempatnya spesial, langsung di kantor Pangdam di markas Kodam 13 Merdeka di Manado. Selamat sore, Pangdam. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Jenderal, terima kasih sudah menerima Tribun untuk bincang-bincang podcast sore ini. Pertanyaan awal saya untuk Panglima, ini Pangdam yang keberapa, Pak Jenderal? Saya ini kalau setelah dilikuidasi, kemudian ada pembentukan baru tahun 2016, saya Pangdam ke-7. Nah, tapi kalau diurut dari tahun 1985 sampai 2016, saya Pangdam yang ke-21. Oh, jadi kan ada jeda dari 1985 dilikuidasi, gabung sama Kodam, waktu itu Kodam 7 Wirabuana. Begitu dibentuk lagi Kodam 13 Merdeka, nah Kodam Wirabuana menjadi Kodam 14 Hasanuddin, sehingga duluan sini Kodam 13 Merdeka, nah kemudian Kodam 14 Hasanuddin. Jadi saya kalau Kodam yang setelah likuidasi ini, setelah lepas dari Wirabuana, saya Pangdam ke-7. Dan saya lihat sudah 5 bulan lebih ya menjabat Pangdam 13 Merdeka. Sejauh ini, sampai hari ini, Panglima sudah jalan ke semua kodim di seluruh wilayah Kodam 13 Merdeka atau bagaimana? Kebetulan sebelum saya menjadi Pangdam, itu tahun 2006 sampai tahun 2008, saya pernah menjabat Komandan Kodim Sangihe Talaut. Oh, dulu masih gabung ya? Masih gabung. Kalau orang bilang itu bukan Sangihe, Sangir. Sama kalau ada di sana ada kecamatan itu Kecamatan Kendahi, tapi orang nyampaikan Kendar. Nah, sama Sangir itu sebetulnya tulisannya Sangihe. Tetapi orang bilangnya Sangir, sebutannya Sangir. Jadi saya sudah pernah di Sangir Talaut, kemudian saya ditugaskan menjadi Dandim Manado tahun 2008 sampai 2009. Jadi sebelum saya jadi Pangdam ini ada sedikit pengalaman lah di wilayah Nusa Utara sama Sulawesi Utara. Nusa Utara ya Sitaro, Siau, Biaro, Tagulandang itu Sitaro, kemudian Sangihe, Sangir, dan Talaut. Nah, selama 5 bulan ini, karena kemarin saya sudah pernah bertugas di sini, yang belum saya datangi itu hanya satu kodim, yaitu Kodim Toli-Toli. Karena alat transportasinya ada sih, bisa kalau saya paksakan itu jaraknya cukup jauh lewat darat. Nah, kenapa saya belum ke sana? Karena saya menghitung waktu, jangan sampai nanti kayak begitu ke Toli-Toli, kemudian ada panggilan atau mungkin ada Zoom meeting atau ada kegiatan-kegiatan lain yang harus
saya hadir. Makanya saya pending dulu setelah terakhir kemarin dari Poso ke Luwuk kembali lagi. Sebetulnya Luwuk bisa langsung ke Toli-Toli, tetapi waktu yang saya takut juga nanti pas ada panggilan jaraknya itu kan jauh panjang, sehingga hanya satu kodim di Toli-Toli. Mungkin ditunda dulu ya. Ya, dalam waktu dekat mesti saya kunjungi ke sana. Jenderal, kalau pernah kan jadi Dandim Sangir Talaut, kemudian Dandim Manado, pernah memang terbayang untuk menjadi Pangdam di sini, Jenderal? Wah, kita nih kayak ini ada iklan itu, iklan Jarum 76. Apa itu? Mimpi kali ya, kan gitu. Nggak terbayang saya itu waktu saya jadi Dandim ini, karena di sini belum ada Kodam dulu itu. Oh iya, masih gabung dulu. Masih gabung dengan Kodam 7 Wirabuana. Nggak ada saya let it flow saja, ikut mengalir saja. Yang penting kita melaksanakan tugas itu, ya kata senior saya dulu, harus all out, jadi harus amanah, jadi harus bertanggung jawab. Dan buktinya saya di Sangir Talaut itu selama 2,5 tahun aman-aman saja. Kemudian di Manado saya kurang lebih 9 bulan ya aman-aman saja, karena ada event yang besar itu ya, POC, Silbunaken, dan aman-aman saja. Waktu itu Jenderal masih Dandim Manado ya? Iya, dari Manado. Jadi nggak ada kepikiran saya mau jadi apa, itu mengalir saja. Yang penting kerja aja saya. Begitu. Nah, kalau misalnya sekarang jadi Pangdam itu saya juga kaget juga. Kaget juga. Ya itu mungkin jalan hidup ya, kita nggak tahu apa rencana Tuhan, kan kita nggak tahu, tapi kita jalani aja. Nah, Jenderal, dari melihat hampir seluruh kodim telah dikunjungi oleh Pangdam, bagaimana Jenderal melihat situasi kondisi saat ini daerah-daerah di wilayah Kodam 13 Merdeka dari sisi Ipolesas But Hankamnya, Jenderal? Ya, terus terang saja kalau di wilayah, khususnya wilayah kami ya, di Gorontalo, Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Tengah, selama saya menjadi Pangdam itu sudah saya keliling itu situasinya aman, terkendali, dan orangnya enak, diajak bergaul itu enak di wilayah sini itu. Dan kalau orang Jakarta bilang lu gue lah. Jadi kamu mau datang ke sini, oke. Kamu mau berbuat apa, oke. Tetapi jangan membuat kerusuhan, kekerusuhan lah di ini yang saya rasakan sejak dari saya dulu menjabat Dandim. Nah, sehingga saya begitu datang ke sini saya sudah biasa. Oh, karakternya bagaimana, saya harus bagaimana. Ini saya segera menyesuaikan. 2008 sampai 2023 itu kurang lebih ya 15 tahun. 15 tahun itu. Nah, saya cepat menyesuaikan apa yang kebiasaan-kebiasaan yang ada di sini, sehingga saya ya nyaman juga ke sini. Nah, saya rasa situasinya landai-landai saja, situasinya aman. Nah, itu tadi tergantung kitanya sendiri. Nah, kadang-kadang kita nih manusia dengan adanya situasi nyaman, situasinya tentrem, ayem, itu kadang-kadang terlena kita. Terlena untuk kalau terjadi sesuatu itu langsung kaget itu. Apa yang harus saya perbuat? Nah, ini kadang-kadang saya menyampaikan kepada anggota, jangan terlena, tetap kita melaksanakan tugas-tugas kita itu sesuai aturan yang berlaku. Jangan situasinya aman ya kita aman aja. Saya sudah tekankan itu. Demikian. Ya. Tribuners, Panglima Kodam 13 Merdeka, Pak Majen TNI Legowo, sebelum jadi Pangdam di sini pernah menjabat Gubernur Akademi Militer 2021 sampai 2023, Pak ya? Iya. Nah, kalau melihat perjalanan karir pernah menjadi Gubernur Akmil dengan Pangdam sekarang, gimana perbedaan kesibukannya itu, Pak? Kalau semua itu sibuk, tergantung kalau di lembaga pendidikan kita punya
aturan. Iya. Kalau di Pangdam itu kita harus mengetahui tentang 6 komponen pembinaan satuan. Kemudian yang kedua, 5 kemampuan teritorial. Nah, kalau di lembaga pendidikan, di Akmil, yang utama itu adalah 10 komponen pendidikan. Bisa dijelaskan tadi Jenderal Ya. yang tadi. Kalau 10 komponen pendidikan itu diantaranya itu satu kurikulumnya, kemudian anjarnya, kemudian gadik tenaga pendidik, tenaga pembantu pendidik, peserta didik, terus kemudian anggaran, fasilitas pendidikan, alin-alongin, kemudian sarana prasarana, kemudian paket-paket instruksi. Nah, kalau di 6 komponen Binsat itu pembinaan satuan itu meliputi pembinaan latihan, pembinaan personil, pembinaan pangkalan, pembinaan markas, pembinaan buku-buku petunjuk, kemudian pembinaan persitnya. Nah, jadi kalau di Akademi Militer fokusnya saya adalah pendidikan. Nah, Spesifik. jadi pimpinan di situ harus ngerti. Kalau kita nggak ngerti kan apa yang saya perbuat ya nggak bisa. Bagaimana peserta didiknya, bagaimana gurunya atau dosennya, bagaimana paket instruksinya, pakai instruksi seperti bahan mengajar, bagaimana kurikulumnya, terus bagaimana alat instruksinya, alin namanya, alat instruksi, alin alonginnya bagaimana. Nah, kalau kita nggak tahu, ini kan calon perwira yang di Akmil ini, Pak. nah, apalagi mereka calon perwira. Calon perwira itu ada 3 yang harus kita ini kan, sikap perilaku, kemudian tripola dasar namanya, sikap perilaku, jasmani, dan intelektual. Nah, itu harus digabungkan jadi satu. Bagaimana sikap perilakunya sebagai calon perwira, bagaimana intelektualnya, bagaimana pengetahuannya. Nah, ini beda dengan kalau Kodam kan sudah menggunakan orang udah keluar dari pendidikan, bekerja di sini ya kita yaitu pembinaan satuan itu saja. Tapi kalau ini kan yang di Akademi Militer itu kan mendidik dan menciptakan calon-calon prajurit perwira. Nah, itu jadi ya kalau saya sih fine-fine aja. Kalau kita tahu apa yang harus kita kerjakan itu ya lancar-lancar saja. Ya puji Tuhan, alhamdulillah. Ya taruna-taruna yang itu kalau setiap ketemu sama saya dia senang ketemu sama saya. Apalagi ada ya nih taruna-taruna dari Manado sekarang lagi Liburan. lagi liburan. Oh, iya. Tadi ada yang ketemu, bagaimana dulu ini? Wah. Jadi cerita dia mereka. Ya jangan dibuat-buat yang penting supaya saya senang kan bisa juga. Pada intinya ya kalau kita berbuat benar sesuai aturan nggak masalah juga. Tapi mana lebih menguras pikiran dan tenaga? Kalau semuanya menguras. Kalau kita tidak Serius? bisa, kan ada organisasi itu ada POAK ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Iya. Kalau kita tidak bisa merencanakan, kemudian mengorganisir, kemudian kita mengaktualisasikan, wah kita nih akhirnya kayak kerja itu keburu-buru, kerja itu asal-asalan. Nah, tapi kalau kita sudah memanage dengan benar itu, siapa berbuat apa, itu sudah, karena organisasi itu sudah lengkap di Angkatan Darat itu. Hanya kita bagaimana bisa nggak planning itu dan mengorganisir perangkat-perangkat yang ada. Seperti di Kodam ini, saya bisa menggunakan perangkat-perangkat ini, asisten-asisten, kemudian kepala bagian itu saya gunakan, saya nyaman. Nah, tapi kalau saya tidak bisa memberdayakan mereka, saya bingung sendiri. Jadi akhirnya kayak tukang cukur, ya toh, merencanakan sendiri, mengorganisir sendiri, melaksanakan sendiri. Yang berat itu kan melaksanakan sendiri. Betul. Karena tidak percaya sama bawahan, gitu. Sama aja saya rasa. Kalau saya sih ya, Iya. enggak tahu yang lainnya. Jenderal, kalau wilayah Kodam 13 Merdeka ini kan 3 provinsi dan ada yang berbatasan dengan Filipina.
Tentu karena luas wilayahnya ini dan Pangdam harus selalu melihat kodim-kodim di daerah, itu kan membutuhkan juga fisik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pangdam menjaga fisik? Ada mungkin tipsnya atau ada makanan khususnya gitu? Karena kita ini kan kalau kita mau bisa menyeimbangkan Iya. fisik dan non fisik. Oh iya ya. Kalau fisik itu kita harus olahraga cukup, asupannya cukup. Nah, non fisik itu Iya. kita beragama yang baik, kita punya jiwa entertain. Nah, itu keseimbangan. Contohnya ya kalau ada suka dengar lagu, suka menyanyi. Nah, suka lihat-lihat yang baru-baru bagus. Nah, itu ya entertain itu. Oh, iya. Kan begitu sehingga seimbang. Iya. Ya memang kita harus perlulah suplemen itu. Suplemen itu mungkin kalau kita capek, ini ada suntik vitamin C. Iya, iya. Nah, suplemen itu yang pada intinya kita harus itu tadi fisik harus kita jaga, non fisik harus kita jaga juga. Non fisik itu hiburan lah. Iya. Nah, kalau kita nggak ada hiburan itu orangnya jenuh terus. Sama para media ini kan kalau nulis kerja terus itu kan jenuh itu. Juga, iya. Nah, kan perlu dengarkan lagu, hiburan, mungkin nonton bioskop, jalan-jalan ke mall atau ke pantai dan sebagainya. Nah, ini harus seimbang. Nah, Jenderal kalau mau meriliskan pikiran, apa yang Jenderal lakukan? Dengar musik atau pergi ke tempat wisata atau gimana, Jenderal? Ya, saya senangnya dengar musik, Dengar musik. nonton Musik TV. apa yang paling disuka? Ya, Genrenya? semuanya. Oh, semuanya. Semuanya. Kalau kadang-kadang kalau saya di rumah ya nyetel itu Netflix. Ya, Netflix, kemudian kalau di IndiHome itu saya cari yang beIN Sport itu, yang olahraga. Iya, Itu. saluran. Nah, dari sepak bola, hanya contohnya sepak bola saja. Iya. Dia kan sama itu. Dengan diganggu oleh orang lain, Iya. kemudian dia bisa mengeksekusi dan gol. Nah, itu kita ambil filosofinya. Kenapa kok dia bisa itu? Berarti dengan situasi yang dia diganggu oleh orang lain, capek, tapi dia bisa mikir dengan cerdas, akhirnya gol. Nah, itu yang harus kita contoh. Dengan kalau kami tentara, dengan adanya tekanan, dengan adanya situasi yang ini capek, Ancaman, kemudian ini kita harus bisa berpikiran jernih. Nah, kadang-kadang kita itu lupa. Hiburan juga itu kadang-kadang kita, ya misalnya orang nonton sepak bola kan seneng Iya, itu, iya. gol gitu lah. Tapi golnya itu kita lihat dengan situasi yang dia dikeroyok orang lain sampai bisa membuat gol itu kan dia cerdas. Iya, Ya toh, kadang-kadang dia perkiraannya harus ditendang begini disundul sama kepala sini bisa gol. Itu kan berarti dengan situasi yang terjepit dia bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini filosofinya itu. Nah, kadang-kadang kita ambil gitu. Nah, saya jadi Pangdam juga dengan adanya tekanan ini, masalah ini kok ini belum bisa. Mesti ada solusinya. Iya, iya. Nah, solusinya bagaimana? Ya, tergantung kita. Saya bisa komunikasi dengan para media, dapat informasi di sini dan sebagainya. Nah, itu tergantung kita saja. Kalau kita sering ya istilahnya itu sharing lah. Iya. Walaupun kita nonton itu kan sharing. Oh, ini kok cerdas sekali nih, kenapa nih ya kan? Ngomong-ngomong soal bola, klub favoritnya Jenderal apa? Saya sebetulnya semuanya suka. Iya. Satu. Saya sebetulnya dulu suka Chelsea. Oh, Chelsea. Sekarang? Sekarang itu Chelsea keok itu. Jadi nggak suka lagi. Aduh, kacau lagi. Karena itu tadi kan ternyata memang tidak bisa kita hanya senang suka sama satu klub aja. Nah, ternyata klub itu apakah dia karena ini klub-klub itu kan juga profit oriented kalau misalnya. Jangan-jangan disetel, kompetisi tahun ini nanti yang naik ini kan bisa juga. Kita kan nggak tahu. Tapi itu hiburan aja. Ternyata yang sekarang itu kalau yang Inggris itu Liverpool, Manchester City sama Arsenal itu kan bolak-balik itu. MU sudah turun ya. Kemudian yang di Bundesliga itu yang di Jerman itu Bayern Munchen. Sekarang
kalahan, terus ada Dortmund kalahan lagi. Sekarang mana itu yang apa? Yang di bawah sekarang naik itu. Termasuk yang di Liga Spanyol. Liga Spanyol itu ada yang sekarang Armenia atau mana itu yang sekarang kalahkan Barcelona baru-baru. Ya, dia ranking 1 sekarang itu. Barcelona kalah, Real Madrid kalah, Atletico Madrid kalah. Nah kayak gitu-gitu kan kita, ini apakah benar atau tidak? Tapi kita ambil hiburannya aja lah. Karena memang betul-betul nggak bisa dijustifikasi dia main-main nggak. Kalau orang lari, kalau main-main lari itu kan pura-pura jatuh. Ternyata begitu kita lihat nggak main-main juga. Di sliding betul-betul di sliding kan begitu. Hanya kadang-kadang kalau di sliding itu sakitnya pura-pura dia. Begitu wasitnya ini dia marah terus berdiri ya berarti nggak jatuh ini beneran ini. Jadi lucu-lucu juga kita. Ya itu hiburan salah satu. Jenderal, pernah jadi Dandim Sangir Talahut. Ada pengalaman yang menarik atau sulit dilupakan saat jadi Dandim di sana, Jenderal? Kalau di Sangir Talaut itu, ini saya pernah kan di sana sering terjadi bencana. Iya. Nah, ya ini sebetulnya tidak pengalaman yang ini pengalaman semua itu kalau kita lewati dengan enak itu kan pengalamannya ya tidak spektakuler, tetapi ada hal-hal yang saya diminta tolong bupati untuk menyelesaikan perselisihan antara dua kelompok ini. Nah, kebetulan dua kelompok ini masing-masing punya tokoh agama, pendeta. Nah, jadi ada kelompok yang di sini yang di bawah, kemudian ada kelompok yang di atas. Nah, karena ini bantuan itu tidak bisa ke sini, dititipkan di ini supaya dia ngambilnya ke sini. Nah, ada kesalahpahaman. Kenapa kok semuanya ditaruh sini? Padahal ini kan jalurnya kan susah. Nah, supaya masyarakat yang di sini ngambil sini. Nah, itu ada sedikit miskomunikasi. Nah, itu saya suruh menyelesaikan itu. Nah, saya lihat, kalau pendeta ini gampang diselesaikan. Saya selesaikan dengan baca Alkitab. Iya. Gimana? Baca Alkitab. Pak Pendeta, coba ayat ini, coba cari ayat ini. Coba kebetulan ayatnya itu bunyinya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan merasa pandai. Nah, ulangi lagi. Nah, langsung diem. Selesai. Nah, jadi segala sesuatu itu harus hendaknya harus sehati sepikir. Jangan merasa pandai. Kalau kita sama-sama pinter, mesti kalau satunya merasa pinter, nanti mesti nggak selesai-selesai. Akhirnya selesai, salaman. Itu selesai, nggak ada 5 menit saya bilang gitu. Pak Bupati langsung geleng-geleng itu, Pak Dandim bisa juga. Nah ini, ya yang lainnya sama lah pengalaman. Tapi itu yang saya sering agak senang karena gampang ternyata untuk miskomunikasi di antara pemuka agama. Kalau agama Kristen itu gampang. Nah, saya bukakan kitab suci dia, saya langsung dia, wah terima kasih Pak. Ya, udah selesai ya, nggak usah marah-marah lagi, selesai akhirnya. Dia takut sama kitab suci dia. Iya betul. Tokoh agama. Iya. Nah, kembali ke keluarga lagi. Saya dengar Pak Jenderal anaknya tidak ada yang ikut jadi tentara atau tidak ada? Anak saya 3. Iya. Yang pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga perempuan. Yang laki-laki ini dulu yang nomor 1. Waktu lulus SMP itu saya mau daftarkan SMA TN. Iya. Dan tes pertama masuk anak saya. SMA Taruna ini. Begitu tes kedua, kan sudah kumpul ini. Iya. Kumpul. Dia dengar-dengar kalau TN itu nanti mayoritas jadi taruna. Iya. Anak saya nggak mau. Yang nomor 1 itu. Yang laki cowok ini. Yang cowok yang nomor 1. Terus mamanya telepon saya, ya ini, loh kenapa? Saya tanya, kenapa Kak, kok kamu nggak mau ke TN? Enggak, ayah nyuruh saya jadi tentara ya. Aku nggak mau. Nggak mau udah. Udah. Ya sudah.
itu yang nomor satu. Akhirnya dia kuliah di geologi, sekarang di Bank Mandiri dia. Nah, terus yang nomor dua, nomor dua itu saya siapkan ya, dari tingkat kelas 1 SMA siapkan. Mungkin berjalannya waktu dia takut sama saya, bilang sama mah, wah aku sebetulnya nggak mau jadi tentara. Loh kenapa? Ini begini. Nah, begitu saya dengar, terus saya pulang, ketemu, Kak, kamu katanya nggak ini. Iya ya, begini. Ya udah, kamu maunya apa? Kuliah aja. Terus kuliah apa? Aku pengennya arsitek. Ya sudah, kalau kamu pengennya kuliah ya silahkan. Yes gitu. Jadi, wah ya sudah nggak apa-apa. Iya. Karena terus yang ketiga ini ya sudah psikologi, udah lulus kemarin, sekarang mau ngambil S2. Kebetulan ya seneng-senengan ya sama Angkatan Laut. Nah, lulusan AAL, Akademi Angkatan Laut. Saya bilang, saya silahkan aja lah. Nah, kemudian saya pikir, kan belum tentu kalau kesuksesan itu menjadi seorang tentara. Iya. Nah, apalagi kalau orang tua itu sukses kalau anaknya menjadi taruna, kan belum tentu. Nah, buktinya anak-anak saya udah sarjana semua. Yang nomor 1 udah di Bank Mandiri. Yang nomor 2 di Patra Jasa Pertamina. Nah, jadi kan begitu saya pikir-pikir nanti kalau dia jadi tentara, kan tentara itu under pressure itu. Apa namanya? Bawah tekanan terus itu. Pindah ke sana, pindah ke sini, belum ada seleksi ini. Nah, kalau nggak bisa kan dia akhirnya mutung dan sebagainya. Ya sudahlah, itu mungkin rezekimu. Kan belum tentu anak-anak itu bisa seperti orang tuanya. Ya, syukur-syukur kalau jadi tentara ya melebihi orang tuanya. Kalau saya Pangdam, Mayor Jenderal, anak saya kan bingung. Begitu nggak jadi-jadi kan dia stres. Harus jadi legend kalau iya kan gitu. Nah, minimal sama kan minimal, susah itu. Iya. Nah, karena rezeki itu kan tergantung Yang Maha Kuasa. Saya rasa gitulah. Jenderal waktu kecil memang mau jadi tentara atau bagaimana? Nah, ini yang susah ini. Kan kebetulan bapak saya ini tuh dulu tentara juga, tentara Angkatan 45. Bapak saya dulu dari Tamtama sampai pensiun itu mayor. Kebetulan kesehatan. Nah, zaman dulu bapak saya itu pengen kuliah nggak kecapean karena kan tugas-tugas terus itu. Zaman dulu itu kan mesti kan ada Permesta, ada PRRI itu. Nah, kemudian karena bapak saya itu tidak punya gelar kesarjanaan, saya disampaikan, kamu kalau mau jadi tentara harus sarjana dulu. Jadi saya forget it itu yang mau taruna itu. Nah, sudah, pokoknya saya mau sarjana, saya bilang gitu. Karena perintah orang tua nih. Karena orang tua ngeluh terus itu. Wah, tuh lihat, kalau bisa kamu jadi dokter. Nah, saya dulu dari karnaval TK itu udah pakaian dokter. Nah, tahu-tahu SMA nih saya SMA itu di SMA Katolik, Yayasan Katolik. Saya jadi komandan PKS. Komandan PKS itu patroli keamanan sekolah. Nah, terus teman-teman saya kelas 3 itu pada bolos. Nah, izinnya itu daftar akabri. Nah, kan saya sudah nggak mau itu. Guru-guru tuh nyampaikan sama saya, Legowo, kamu tuh komandan PKS, nyalimu kok kecil sekali, kok nggak mau daftar tentara? Akabri. Akabri, iya. Saya kan dibilang nyalinya kecil itu kan saya panas itu. Tertantang saya itu. Wah, ini saya komandan, kan saya sering nindak-nindak anak adik-adik kelas, sudah ini. Mosok dibilang saya nyalinya kecil. Sudah, saya diam-diam daftar. Nah, daftar tidak izin orang tua saya, bapak, hanya saya izin ibu. Nah, itulah yang saya, kalau kita mau istilahnya berkarir itu harus restu dari orang tua. Nah, saya kan diam-diam karena bapak nggak boleh kan. Nah, ke ibu aja. Nah, saya waktu itu ada akte kenal lahir. Akte kenal lahir, saya kan nggak tahu akabri itu melanjutkan sekolah atau kan akademi kan, melanjutkan sekolah atau mendaftar abri. Saya tulis melanjutkan sekolah ini wong akademi kok. Nah, saya tulis itu digunakan untuk melanjutkan sekolah saya bilang. Nah,
begitu daftar itu diperiksa, yang periksa itu Pratu. Dimarahi saya itu, ini kamu tuh nggak boleh nih, ini melamar menjadi ABRI, udah balik. Wah bingung saya, nggak kalah pikir saya. Iya. Saya fotokopi, saya tip X, saya ketik lagi. Iya. Udah, saya melamar ABRI kan gitu. Nah, datang lagi saya daftar. Kebetulan yang periksa orang itu lagi. Ditanya apa coba? Yang asli mana? Kan nggak ada yang aslinya. Pulang saya. Pulang terus ibu saya tanya, gimana? Gagal Bu. Nah, kan bapak nggak boleh ini, gagal. Nah, terus bapak saya keluar. Ada apa itu? Ini anakmu ini mau daftar tapi ini. Daftar apa? Kan saya takut itu kan, bapak nggak boleh nih. Langsung bapak ini, kalau kamu mau daftar yang apa? Yang serius. Kalau daftar, kalau enggak. Loh, dalam hati saya, bapak saya kan nggak boleh. Akhirnya dicarikanlah surat itu, akte kenal lahir yang isinya melamar menjadi anggota ABRI. Terus kata saya segini. Nah, singkat cerita, tinggal 1 hari itu, saya datang. Nah, begitu datang dikasih nomor ujian. Nah, intinya apa? Kita harus minta restu sama orang tua. Kalau nggak ada restu bapak atau ibu itu, wah kita lewat itu. Banyak halangan, banyak rintangan. Nah, itu contohnya itu. Nah, sekarang kalau Pratu itu masih dinas, Iya. itu dia, ini Pangdam ini yang dulu saya marahin. Kan begitu. Iya. Ini dimarahi Pratu jadi mayor jenderal, kan begitu. Nah, itu ceritanya. Jadi sebetulnya ya itu, ternyata memang garis tangan saya di militer lah. Nah, walaupun saya sudah nggak mau, ternyata ada ini, berarti saya memang hidup saya, karir saya di militer. Nah, Jenderal, kalau ke depan Panglima nanti pensiun, itu Pak Legowo mau kemana? Masuk partai politik, kan banyak jenderal yang setelah jadi Pangdam, pensiun, ada yang gabung di partai politik, ada yang fokus kembangkan ada bisnis, atau mungkin jadi berkebun atau apa, Jenderal? Nah, memang banyak, kalau saya komunikasi sama kepala daerah, kemudian anggota dewan, nggak tahu ya, saya kalau komunikasi mereka tuh fine aja. Langsung, Pak, Bapak ini cocok. Wah, terus, ya Bapak cocok ini, Bapak dilihat ini. Oh ya, oke Pak, nanti kita ini Pak. Wah, kan gitu. Ada yang nawari banyak itu. Apalagi saya sudah jadi mayor jenderal gitu kan. Udah Pak, nanti gini. Tetapi partai kan rebutan, Jenderal. Ya, mesti rebutan, apalagi lihat track record kan. Pada intinya itu, mosok kita ini masih belum puas, ya toh. Tugas negara itu saya sudah sering, sudah pensiun ya dinikmati kalau saya sih. Ya nanti kalau sudah, ya mudah-mudahan panjang umur, sehat, menikmati ya. Yang ngawasi adalah usaha-usaha dikit lah. Jadi orang itu jangan pengennya kurang aja, ya toh, kurang terus itu. Mau jadi pengusaha ini, wah, nggak bisa. Saya nggak mau kayak gitu-gitu. Ya secukupnya aja lah. Iya, Jenderal. Ini momen pemilu. Tahapan sudah berjalan dan puncaknya di 14 Februari mendatang kita akan melakukan pemilihan legislatif dan pilpres. Mungkin ada imbauan juga khusus untuk pemilu dari Pangdam. Himbauan saya yang pertama untuk anggota TNI harus netral. Netral itu dalam arti netral semuanya. Netral tidak boleh memihak, netral tidak boleh membantu, dan netral menjadi aparat negara. Kalau misalnya ada orang tua, saudara, terus kemudian kakak, adik mau menjadi anggota legislatif atau menjadi apa, ya sudah biarkan, karena sudah pilihannya. Nah, kita sudah pilihan sendiri, kita ini adalah aparat negara. Ada undang-undangnya bahwa kita harus netral, tidak boleh memihak. Itu untuk prajurit TNI.
Kemudian untuk masyarakat dan istri maupun suami dari prajurit TNI yang bisa memberikan hak pilih, pilihlah dan harus memilih, jangan golput. Sehingga pesta demokrasi ini bisa sukses dan meriah dan kita bisa memilih pemimpin-pemimpin yang akan memberikan kemajuan, kemakmuran bangsa Indonesia. Silakan, siapapun yang dipilih, kami TNI terserah pemilih. Kami harus netral. Demikian. Ya. Ini terakhir Jenderal. Sebagai pernah mantan Gubernur Akmil juga, mungkin tips bagi anak muda atau mereka yang berminat jadi tentara, apa yang harus disiapkan mulai dari sekarang? Ini kalau ada penonton yang mau jadi tentara gimana, Jenderal? Oh, boleh, kita senang. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki harus sehat. Ya, misalnya mata nggak boleh minus, kemudian telinga nggak boleh ada tindikan, ditindik iya, itu. iya. Contohnya itu tidak boleh, ya apa istilahnya, tuli. Nah, harus bisa mendengar. Kemudian mulut, gigi itu harus rapi, harus sesuai ketentuan, tidak boleh ompong itu giginya tanggal dan sebagainya. Tidak boleh ada tato, ya. Kemudian tubuhnya harus lurus. Ya, itu banyak persyaratannya. Itu untuk kesehatan. Kemudian untuk fisik harus mampu untuk melaksanakan kesemaptaan, kesegaran jasmani. Lari, kemudian pull up itu yang angkat badan itu. Kemudian sit up, kemudian push up. Kemudian psikotes itu harus memenuhi syarat-syarat intelektualnya, kepribadiannya, dan perilakunya. Kemudian kesehatan jiwa, jangan sampai gila. Kan ada yang pura-pura gila juga ada kan begitu. Nah, terus akademik. Nah, akademik ya harus intelektual karena menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 harus Indonesia Emas. Dibutuhkan oleh anak-anak muda yang mempunyai intelijensi yang prima juga. Kemudian kesehatan yang prima, jasmani yang prima. Yang terakhir harus ideologinya Pancasila. Ya, ideologinya Pancasila. Walaupun agamanya apa, sukunya apa, adatnya apa, golongannya apa, tetap harus ideologinya Pancasila. Kalau enggak Pancasila, ya sudah lewat itu. Karena kita hidup di Indonesia. Yang sebagai tambahan, kalau kita mau jadi tentara, sudah berpikiran yang bersih. Karena tujuan menjadi tentara itu karena tentara itu siap untuk ditempatkan di mana saja dan siap untuk membela negara. Dan sebagai tambahan, tidak boleh senang dengan sesama jenis. Itu nanti ketahuan. Hati-hati yang sekarang sudah mulai agak centil-centil sedikit itu, hati-hati itu. Dihilangkan kan itu yang agak kemayu sedikit lah, seperti di sinetron itu kan gitu. Baik, Jenderal. Ini karena dibatasi waktu oleh panitianya ini. Pertanyaan terakhir, Jenderal. Menyambut Natal dan Tahun Baru ini, ada pesan-pesan dari Pangdam? Ini untuk seluruh masyarakat Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Saya Pangdam 13 Merdeka mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2024. Saya menghimbau, mari suasana yang sudah kondusif, aman, dan lancar ini kita jaga bersama. Sehingga dalam perayaan Natal nanti semuanya bisa merayakan dengan hikmat, dengan aman, tertib, lancar. Dan setelah
perayaan Natal, ada kegiatan-kegiatan libur juga pada merayakan menyambut tahun baru. Nah, jadi jangan terlalu euforia, apalagi ini musim hujan. Ya, jangan kebablasan. Tetap kita harus menjaga diri, menjaga lingkungan, dan menjaga wilayah kita supaya di tahun 2024 ini kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik, aman, dan lancar. Tidak ada hal-hal yang membuat kita nanti menjadi tidak nyaman. Saya rasa demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih. Tribuners, demikian perbincangan menarik kita dengan Panglima Kodam 13 Merdeka, Majen TNI Legowo WR Jatmika. Semoga perbincangan ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Salam Tribun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.